Baik, di video kali ini saya punya sebuah power supply unit. Ini mereknya MYTH dengan output sekitar DC 12 volt 3 ampere. Nah, ini adalah power supply unit bekas dari lampu LED strip yang dipasang di atas plafon. Ingat di video kita sebelumnya di mana power supply ini meletus kemudian menyebabkan lampu LED mati total. Nah, di video kali ini kita akan coba memperbaikinya dan kita sekaligus akan belajar apa saja komponen-komponen pembentuk dari power supply. Sekaligus kita akan belajar bagaimana cara menentukan komponen tersebut kondisinya baik atau rusak menggunakan multimeter digital. Nah, bagaimana caranya? Yuk simak terus video berikut ini. Oke, langkah awal kalian buka skru penutup casing. Jadi ada dua skru di bagian ini. Kemudian kalian lepaskan casingnya. Kemudian pada bagian dalam ini ada skru pengikat dari mainboard ke bodi. Jadi di sini ada satu, kalian lepaskan terlebih dahulu. Setelah kalian lepaskan, kemudian kalian angkat PCB atau mainboardnya. Nah, di sini ada beberapa terminal. Jadi ini bagian sisi paling kiri ini adalah input AC. Jadi ini terbalik tidak masalah. Pada bagian sisi paling kanan ini adalah positif, output positif dan negatif. Nah, bagian ini sudah menjadi DC dan tidak boleh terbalik. Nah, teman-teman kami sekalian, bagaimana tegangan 12 volt DC itu terbentuk? Jadi di sini ada dua terminal. Ini adalah terminal input AC PLN. Ini terbalik kabelnya tidak masalah. Jadi nanti arus listrik itu akan melewati sebuah fuse. Jadi begitu masuk di sini akan melewati sebuah fuse. Fuse ini berfungsi sebagai pengaman. Jadi kalau ada konsleting ataupun kerusakan pada bagian mainboard, biasanya fuse ini akan putus. Kemudian dari situ nanti akan melewati sebuah dioda. Jadi nanti disearahkan oleh dioda atau lebih dikenal dengan dioda kiprok. Kemudian akan difilter oleh sebuah elko besar. Jadi di sini nanti tegangan akan dinaikkan sekitar 320 volt DC. Kemudian akan melewati sebuah IC switching. Jadi di bawah ini, di bawah plat ini, plat pendingin itu ada IC switching. Dari IC switching nanti salah satu kaki akan masuk ke bagian trapo ya. Kemudian di kaki yang lain itu akan masuk ke bagian optocoupler ini. Kemudian nanti akan disearahkan lagi menuju ke sebuah dioda terakhir dan akan difilter oleh sebuah elko. Nah, dari sana nanti output akan keluar jika tidak ada masalah itu sekitar 12 volt DC. Nah, bagaimana cara menentukan sebuah komponen itu kondisinya baik atau rusak? Nah, di video kali ini kita akan coba mengukur dengan menggunakan multimeter digital. Nah, kebetulan saya menggunakan multimeter digital merek Zotac ZT102. Nah, untuk menentukan bagian komponen, hal yang paling utama itu kita ukur adalah bagian fuse atau sekring ya. Kita akan mengukur sekringnya terlebih dahulu karena biasanya kalau mainboard rusak ataupun ada bagian komponen yang short, itu sekring ini juga akan putus. Nah, untuk mengukur sebuah fuse atau sekring, kita bisa putar selektor ke bagian mode buzzer. Buzzer itu kalau kita hubungkan probe positif dan negatif itu berbunyi seperti ini. Nah, kita pasang seperti ini. Jadi probe hitam ataupun merah di satu kaki dan probe yang lain di kaki yang lainnya. Kemudian kita bolak-balik. Nah, untuk fuse atau sekring ini dia harus terhubung. Jadi dia buzzernya harus bunyi ya. Coba kita ukur dari bawah. Ini kita bolak-balik dan hasilnya ini tidak bunyi. Artinya fuse ini rusak ataupun putus. Nah, kita akan coba bandingkan dengan power supply yang satu lagi. Ini yang pertama tadi ya, kita coba mengukur bolak-balik dengan mode buzzer. Ini tidak terhubung. Dan kemudian kita coba hubungkan yang satu lagi. Ini terhubung dan buzzernya berbunyi. Artinya PCB yang pertama itu sudah kedeteksi rusak pada bagian
fuse-nya. Ini fuse-nya putus ya. Kemudian PCB yang kedua ini fuse-nya kondisinya masih bagus. Kemudian langkah selanjutnya kita akan ukur, kita sudah dapat kerusakan yang pertama, fuse-nya putus ya. Kemudian kita akan ukur juga dioda ini, dioda keempat dioda ini akan kita ukur. Untuk dioda kalian tinggal pilih ke mode dioda, ikonnya seperti ini. Nah, pada bagian dioda terdapat dua kutub, yaitu kutub positif dinamakan dengan anoda, sedangkan kutub negatif dinamakan dengan katoda. Nah, untuk menentukan apakah dioda tersebut kondisinya masih baik atau rusak, kalian bisa lakukan cara seperti ini. Pertama, kutub negatif atau probe hitam multimeter kalian bisa tempelkan pada katoda, sedangkan probe merah multimeter atau probe positif kalian bisa tempelkan pada bagian anoda. Nah, pada posisi ini jarum multimeter harus bergerak. Kemudian kalian putar. Untuk probe positif atau merah kalian bisa tempelkan pada bagian katoda, sedangkan probe hitam atau negatif kalian bisa tempelkan pada bagian anoda. Nah, pada posisi seperti ini jarum multimeter tidak boleh bergerak. Jika bergerak itu artinya dioda dalam kondisi rusak. Jika kalian ragu atau hasilnya tidak meyakinkan, kalian bisa lepaskan terlebih dahulu bagian diodanya, kemudian kalian ukur di luar PCB. Hal ini tentu lebih akurat jika dibandingkan kalian mengukur pada bagian PCB-nya. Nah, oke, di sini saya punya sebuah dioda, ini dioda pengganti. Jadi di sini ada strip putih dan satu lagi tidak ada tandanya ya. Untuk yang tanda strip putih ini adalah bagian negatifnya, sedangkan bagian yang tidak ada tanda putihnya ini adalah bagian positifnya. Nah, untuk mengukur apakah dioda ini kondisinya baik, kalian bisa gunakan cara seperti ini. Untuk bagian probe hitam pada multimeter kalian bisa tempelkan pada dioda yang ada tanda stripnya, sedangkan untuk yang kutub merah probe dari multimeter kalian bisa tempelkan pada bagian yang tidak ada tandanya. Nah, pada posisi seperti ini harus menunjukkan nilai tertentu. Kemudian kita balik posisinya, ini harus tidak ada nilai. Jadi dia hanya boleh ada nilai searah saja. Sedangkan kalau kita balikkan itu tidak boleh ada nilai. Nah, kalau kondisi seperti ini artinya dioda dalam kondisi bagus. Sedangkan kalau kedua-duanya kita bolak-balik ada nilainya, itu artinya diodanya sudah short atau rusak. Nah, pada bagian power supply ini kan ada beberapa dioda. Nah, kalian bisa langsung ukur untuk semua diodanya. Jadi ini lebih menghemat waktu, sehingga kalian nanti bisa tahu dioda mana yang bagus dan dioda mana yang kondisinya rusak. Karena untuk dioda ini biasanya ini rawan rusak ya. Lihat di sini diodanya juga sampai gosong. Nah, ini nanti kita cek semuanya apakah diodanya baik atau rusak. Jika kalian ragu menunjukkan nilai semuanya, kalian bisa cabut kemudian kalian ukur di luar PCB ya, seperti itu. Nah, dari beberapa pengukuran tadi kita mendapatkan beberapa buah dioda yang rusak, kemudian satu buah fuse yang kondisinya putus atau terbakar. Nah, ini kita coba lepaskan terlebih dahulu dan kita ganti dengan komponen yang baru. Nah, untuk pemasangan atau penggantian dioda yang baru, ingat kalian jangan sampai salah pasang karena di sini adalah ada polaritinya atau tandanya. Antara positif dan negatif itu tidak boleh terbalik. Nah, kalian bisa cek pada bagian PCB-nya itu ada tandanya. Nah, kalian ikuti saja
antara kutub positif dengan kutub positif, negatif dengan negatif. Ingat jangan sampai terbalik ya, karena ini adalah komponen yang memiliki polaritas. Oke, setelah beberapa komponen kalian ganti, di sini saya mengganti dioda yang besar dan juga yang kecil serta sebuah elko yang ukuran 16 volt di sini. Kemudian kita akan lakukan uji coba. Nah, untuk pengujian saya fuse-nya tidak saya pasang. Jadi fuse-nya saya lepas terlebih dahulu. Kemudian pada bagian kaki fuse pertama itu saya gabungkan dengan sebuah lampu ya. Jadi di sini saya sambungkan satu buah kabel. Kemudian kita akan gunakan lampu 100 watt. Jadi fuse-nya itu kita lepas. Di kaki fuse pertama itu kita pasang kabel. Kemudian di kaki fuse kedua itu kita pasang kabel dan di ujungnya itu kita sambungkan lampu seperti ini. Tujuannya apa? Ketika kita colokkan ke listrik, nanti kita masukkan arus listrik 220. Kalau mainboard ini sudah bagus, itu dia langsung bisa on. Tapi jika masih ada komponen yang short yang kita tidak terdeteksi oleh kita dalam proses pengukuran, nah itu lampu ini akan menyala dengan terang. Nah ini kita coba dulu, kita masukkan listrik PLN 220. Nah kalau ini kita langsung colokan tidak pakai lampu, nanti yang trip kan PCB di rumah kalian, karena ini ada yang short ya. Itu pun kalau misalnya tripnya bagus, kalau tidak PCB kalian yang terbakar. Jadi lebih aman pakai lampu seperti ini, sehingga ketika kita colokkan, jika dia hidup menyala itu artinya masih ada komponen yang short. Nah ini dia menyala terang, ini artinya PCB-nya belum oke dan masih ada komponen yang short. Nah maka dari sini dia menyala kan, kita colokkan ke listrik dia menyala, artinya ada komponen yang masih short. Nah dari sini kan kita tidak perlu menghidupkan kembali MCB yang ada di rumah kita. Nah kita lepaskan lagi, kita cek bagian komponen mana yang masih short, kemudian nanti kita akan ganti jika memang kita menemukan penggantinya. Nah oke, setelah saya melakukan pengecekan, ternyata di sini terdapat sebuah IC switching. Ini terbakar ya. Ini kalau sekilas memang tidak terlihat karena pada bagian atasnya itu ada pendinginnya. Kita lepaskan pendinginnya, baru dia terlihat ternyata IC switchingnya ini pecah. Jadi seperti ini keruak bagian tengahnya. Nah seperti ini. Nah kalian bisa cari IC switching yang sama, kemudian kalian bisa pasang lagi. Dan setelah kita ganti, kita colokkan ke listrik, lampu LED-nya langsung menyala. Kemudian lampu yang besarnya yang kita hubungkan ke bagian fuse, ini dia tidak hidup sama sekali. Artinya power supply ini kondisinya sudah oke. Kita buktikan, kita akan ukur pada bagian outputnya apakah ada 12 volt DC. Jadi kita gunakan multimeter, kita putar pada bagian VDC dan kita ukur pada bagian terminal output. Nah ini sudah keluar 12,3 volt. Nah ini artinya power supply ini kondisinya sudah bisa digunakan. Oke, demikian cara servis power supply sekaligus bagaimana belajar mengenal komponen-komponen dan komponen yang sering rusak pada bagian power supply unit model jaring. Selamat mencoba dan semoga sukses.